Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Betapa pentingnya kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah mandatkan kepada kita, supaya kita boleh selesai sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sedang menghadapi hari-hari yang sangat menggembirakan, karena Engkau segera akan datang. Namun kami tahu kami harus menghadapi badai yang besar. Tapi beserta dengan Kau, kami menjadi kuat. Kami mau seperti Raja Wali, walaupun ada badai akan terbang tinggi naik ke atas. Oleh karena pertolongan-Mu ya Roh Kudus, bantu kami, kuatkan kami. Kami butuh Tuhan Engkau, supaya kami boleh melambung tinggi. Terima kasih. Beserta dengan kami senantiasa seperti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata bersama, amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
dan perlindungan bagiku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Aku berserah. Amin. Kau yang ku sembah, pertolonganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan, Kau ku nantikan. Engkau kami sembah, Engkau kami sembah. Engkau kami sembah Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Oh Yesus, Yesus, Jesus. Engkau panglima hidup kami. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira lama sore. Haleluya. Jesus, Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak pernah ragu kasih-Mu Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes. Amin Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Saudaraku, apapun yang terjadi, masa-masa sukar ini, mari kita terus berharap. Saat engkau menyembah, engkau mesti yakin Tuhan ada di depanmu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau tetap setia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes Tuhan, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu.
kami mau percaya. Dan kami mau tetap percaya. Ya Roh Kudus, penolong kami. Haleluya. 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 Beri umat-Mu kekuatan ya Tuhan. Beri kami semua kekuatan yang baru ya Tuhan. Kira sone gede. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau hadir, Engkau hadir. Engkau ada ya Tuhan, Engkau ada. Engkau hidup. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Yehova, Tuhan yang punya janji untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih, biar kami dekat dengan panji-panji-Mu. Itulah kasih. Biar kasih-Mu melanda hati kami. Kasih-Mu meneguhkan kami. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami mau siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, dalam hidup ini betapa pentingnya kekuatan dalam tubuh secara jasmani untuk menghadapi hal-hal badai hidup secara jasmani. Imunitas ya dalam tubuh kita. Akhir-akhir ini orang tahu betapa pentingnya antioksidan. Dan antioksidan itu datang oleh karena bantuan daripada udara O2 yang paling penting, saudaraku, untuk bisa sampai ke otak kita. Dan dengan kita menghirup, kita bernafas, itulah mulai datang yang namanya sat yang meneguhkan kita. Itulah dalam doa-doa kita mohon kekuatan, makanan dari Tuhan. Jadi bagi kita orang-orang yang percaya, kita perlu juga mempunyai asupan, makanan, menu yang memberikan kita kemenangan-kemenangan.
Kita tahu, Tuhan setelah menciptakan manusia, Dia memberitahu bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupanya. Dan kemudian mereka diberi mandat, ya. Jadi kalau sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, lalu mereka diberi mandat untuk apa, Untuk berkuasa. Nah, ini tujuan Tuhan, Manusia diberi kuasa untuk bisa memerintah bumi ini. Lalu Tuhan bukan hanya memberi kuasa, Dia memberkati dengan kata-kata berkembang biaklah, supaya rupa Allah Tritunggal itu ada pada manusia. Nah, untuk supaya kuasa ini dan proses berkembang biak rupa Allah ini bisa terus berlanjut, maka perlu ditopang, ya, ditopang dengan kuasa dari Tuhan, dan itulah kuasa Roh Kudus, ya. Dan kuasa Roh Kudus ini memberikan kita, yaitu makanan rohani. Karena itu, malaikat-malaikat itu bisa terus hidup karena dia makan makanan rohani. Dan Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita pun nanti akan diubah, ya, menjadi makhluk yang intinya bukan lagi jasmani tapi rohani, dan kita akan hidup kekal selama-lamanya. Karena itu, untuk bisa berkuasa dan berkembang biak itu berlanjut, maka Tuhan memberikan aturan apa yang harus dimakan oleh manusia. Kejadian 1 ayat 29 berkata, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Ya, inilah firman Allah. Berfirmanlah Allah. Jadi kalau Allah mengucap, itu merupakan suatu dalil, ya, patokan. Lihatlah. Jadi kita mesti mempunyai penglihatan bahwa ini Allah yang memerintahkan. Apa, Allah memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi tidak mungkin akan kekurangan. Ya, dan pohon-pohon yang berbuah berbiji, itulah menjadi makananmu. Sekarang ini sudah tahu bahwa manusia merekayasa, buah-buahnya dihapus bijinya. Seolah-olah kami tidak mau pakai yang Tuhan ciptakan, karena Tuhan ciptakan itu nggak enak ada bijinya. Kami mau yang enak saja, tanpa biji. Saya anjurkan saudara-saudara, kalau bisa jangan beli, ya, kecuali dikasih orang lain. Saudara mau coba, silahkan. Tapi sengaja saudara beli yang buah tanpa biji, makanan, ya, tumbuh-tumbuhan tanpa biji, lebih baik tidak. Karena itu rekayasa. Nah, sekarang kita mesti mengerti, betapa pentingnya, ya, firman Tuhan untuk kita ini. Secara rohani kita membutuhkan iman, ya, sebab itulah kekuatan menghadapi dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jelas kalau dikatakan iman itu melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan Tuhan sudah memberitahu, segala perkara dalam dunia ini nanti akan menjadi kebencian Tuhan. Ya,
kalau kita mengikuti secara full. Kita hidup di dunia memang, tapi jangan sampai keinginannya itu masuk dalam hati kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ya, dan ayat selanjutnya berkata bahwa dunia ini sedang berlalu nanti. Jadi kita mesti hati-hati dengan segala keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan kesombongan kita. Ya, jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Kita mesti sadar bahwa kita ini butuh yang namanya iman. Ya, iman artinya kita harus merindukan sesuatu yang lebih baik, yang kekal. Nah, biasanya Tuhan itu kalau bicara lebih dulu secara jasmani, itu mempunyai arti rohani. Seperti orang Israel, mereka di Mesir diperbudak, lalu dikeluarkan Tuhan. Itu gambaran daripada umat percaya yang dalam dunia ini ditekan oleh setan. Gambaran daripada Firaun, dan kita mesti nanti satu kali akan dikeluarkan, ya, rapture. Nah, sejajar dengan itu, makanan juga begitu. Tuhan mempunyai pandangan rohani. Makanan yang berbiji, apa itu biji? Biji itu benih. Ya, jadi sudah lihat, makanan itu mesti punya benih. Nah, ini yang mau dihapus oleh manusia. Ya, dengan rekayasa mereka, makanan dihapus. Buktinya sekarang banyak orang kena kanker dan sebagainya. Sakit penyakit imunitas menjadi kurang. Kenapa? Kalau ditanya sekarang, dokter kalau nggak menemukan, berkata, ini autoimun. Ya. Saya kira ini oleh karena makanan. Dulu jarang kita dengar kata autoimun itu. Tapi sekarang ini kalau sudah dicari ini itu tidak ada penyakit yang bisa jelas autoimun. Dan ini mulai disadari oleh para ahli. Ya. Nah, dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan, Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. iya, jadi kalau Tuhan bikin benih, itulah mempunyai arti, itulah secara rohani firman Allah. Jadi kamu harus makan makanan yang punya firman Allah di dalamnya. Artinya saudaraku, kalau sudah dengar perkataan orang, itu kan jadi makanan saudara. Ya. Dan itu mesti hati-hati, makanan ini apa mengandung firman atau tidak. Karena itu hati-hati dengan gadget saudara yang terus menyampaikan hoax yang sama sekali nggak ada firman Tuhan. Itu bahaya. Ya, karena itu saya menemukan ayat ini yang saya suka dari dulu. Bagaimana Nabi Yeremia, dia bisa bertahan dalam badai yang begitu dahsyat. Dia banyak menangis, tapi bertahan. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Diakhiri dengan kata ya Tuhan semesta alam. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam. Tuhan dari pasukan malaikat. Artinya dia akan berperang untuk kita. Inilah kekuatan, bukan dari kita. Tapi ada bala bantuan yang dahsyat dari Tuhan. Namun pertama,
kita harus bertemu dengan perkataan Tuhan. Yang kedua dikatakan, aku menikmatinya. Dalam bahasa lain katakan, aku memakannya. Bukan menikmati, tapi makan. Ya. Lalu yang ketiga, firman-Mu itu menjadi kegirangan. Nah, ini hasilnya. Karena itu langkah-langkah untuk memperoleh kekuatan. Pertama, kita mesti bertemu dengan firman. Kapan Tuhan itu bisa menemui kita? Kepada siapa Tuhan itu menemui? Firman Tuhan itu digambarkan seperti air. Air itu mengalir, tapi dia mengalir melintasi ya lereng-lereng. Dia tidak menetap di lereng. Dia turun ke bawah yang paling dasar. Disitulah air itu diam. Sama. Tuhan akan mencari hati yang rendah. Hati yang mau mengakui, hati yang mau siap menurut. Inilah yang Tuhan cari. Bukan nanti dulu, saya belum bisa. Tapi orang yang berkata, ya Tuhan, saya sedia melakukan. Matius 11 ayat 25 mengatakan, Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini loh Tuhan kita, Dia mau menyatakan dirinya kepada orang kecil. Ya, dalam bahasa aslinya katakan nepios. Artinya orang yang anak yang belum bisa bicara. Belum bisa bicara, dia tidak bisa bantah. Apakah kita demikian? Kalau kita dengar firman Tuhan, apakah timbul perbantahan dalam hati kita berkata, tidak begitu. Atau yes. Anak itu saudara kasih apa saja dia akan berkata ya, ditelan. Bahkan kalau saudara kasih pisau, dia bawa pisau itu ke mulut. Betul nggak? Karena dia anak kecil. Orang kecil tidak tahu. Dan dia percaya penuh kepada yang memberi. Mari kita semacam itu. Tuhan, Engkau baik. Engkau pasti memberikan yang terbaik. Yang kedua, menikmati. Kalau saudara makan, bagaimana menikmati? Cara menikmati bagaimana? Saudara akan makan pelan-pelan, tidak ditelen ya. Masuk, tapi dikunyah. Ya, firman Tuhan itu direnungkan. Ada istilah yang namanya ruminating. Itu adalah binatang-binatang yang memamah biak. Ya. Karena di perutnya ada satu perut yang beda dengan perut lain yang disebut rumen. Ya. Nah, ruminating itu artinya dikunyah. Dikunyah, dikeluarkan, dikunyah lagi, dimasukkan, terus diproses sampai apa yang dimakan itu menjadi darah. Kita tidak bisa makan rumput karena rumput itu berserat selulosa yang tidak mungkin dihancurkan. Tapi binatang memamah biak, dia bisa makan rumput. Kenapa? Ada cairan lalu diproses di tempat perut ini, rumen ini, ya perut yang paling besar itu, yang kita sering makan, babat. Ya, itu menghancurkan, mengubah menjadi sel-sel yang bisa dipecahkan.
lalu menjadi darah, menjadi susu, menjadi daging. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Di mana daging itu ada darahnya, jiwa. Ya, firman itu roh. Tapi roh ini harus kita cerna, harus kita renungkan, harus kita nikmati, kita bersyukur, kita berdoa. Di situ lalu mulai infus, ya, merembes kepikiran kita, keperasaan kita kepada kehendak kita. Ini yang terjadi dalam praktek hidup saya. Kalau saya lagi ada sesuatu gejolak dalam hati yang sangat berat, lalu saya dihadapkan dengan firman, maka firman itu melelehkan, menyingkirkan semua kemarahan, semua tekanan. Di situ seringkali saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik menyembuhkan kami. Tadi kita menyanyi, Kau berfirman dan sembuhkanku. Bukan hanya sembuh penyakit secara jasmani, khususnya penyakit hati, saudara. Kecewa, tertekan, stres. Mari ada makanan yang kalau engkau kunyah, yaitu firman Tuhan, melepaskan itu. Dan terakhir, yang ketiga, firman itu menjadi kegirangan. Kenapa? Karena janji-janjinya akan menjadi kenyataan. Inilah yang disebut pengharapan. Mazmur 119 ayat 111 berkata, Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Menjadi pusaka. Pusaka itu sesuatu yang kita miliki secara terus-menerus. Firman Tuhan, peringatan Tuhan itu menjadi pusaka. Nah, kalau itu menjadi pusaka, itu lalu bisa dinikmati oleh generasi yang berikut. Betul enggak? Kalau nenek moyang kita punya pusaka tanah yang besar, siapa yang menikmati? Ya, tentu nenek moyang kita, namun juga generasi yang berikut. Dan inilah, kenapa orang itu bisa girang kalau mereka melihat, dia bisa memberkati orang lain. Itu kunci. Kalau saudara tidak bisa bergembira, itu karena hidupmu tidak berguna. Kalau hidupmu berguna, memberkati orang lain, engkau akan bangga, engkau akan bersukacita. Inilah sukacita yang memberikan kita kekuatan. Kenapa? Karena apa yang saudara lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang akan mendoakan pada saudara. Dan itu balik menjadi kekuatanmu yang dahsyat. Haleluya. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau kekuatanku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, aku dapatkan itu dalam Engkau, ya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
Yesus kekuatan. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin, amin. Kekuatan Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Glory, glory, glory. Glory. Yesus, Yesus.
Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu membalut hati kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kekuatan kami. Korea Seneki. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory, glory. Sikaramato. Ratanaku. Ino rasone. Haleluya. Limpahkan kekuatan-Mu kepada semua anak-Mu ya Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Korea Seneke. Inakora senakone. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi. Yes Lord, yes Lord. Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Glory, glory, glory. Jesus, Jesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
dalam Yesus. Ajaib, ajaib. Penuh kuasa, sanggup. Amin. Saudaraku, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sakit, ada yang di dalam problem. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa, saya rasakan kuasa Tuhan sedang mengalir. Dalam pujian ada kuasa kelepasan, dan memuji ada hadirat Tuhan. Itu yang membebaskan saudara. Yakin bagi para pendengar yang mengikuti acara ini, saya rasakan ada kuasa yang mengalir. Mari percaya, imani dengan sungguh, walaupun Anda tidak melihat. Kekuatan di hidupku, yes, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, yes Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Katakan dengan iman, ajaib, ajaib, ajaib. Mujizat terjadi. Yes. Percaya. Engkau yang sakit, engkau berkata, Tuhan, pulihkan. Firman-Mu menyembuhkan. Karena engkau ajaib, ajaib. Yes, Tuhan. Sanggup. Yes, Tuhan. Glory. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yang dengan iman syukuri, 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 syukuri perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur, ya syukur, 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 syukur.
Tuhan, ya Tuhan. Syukur, syukur. Syukur, syukur, syukur. Kurias ini, kurataku. Yes, yes Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Oh, keajaiban terjadi. Yes Lord. Kami puji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau akan menjawab doa-doa anak-anak-Mu yang mengikuti acara doa malam hari ini. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kuasa-Mu mengalir, melepaskan, membebaskan, menyembuhkan. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami menjelang pemilu yang tinggal sedikit lagi. Engkau akan ikut campur dan kami percaya Engkau yang akan menetapkan presiden yang terbaik dari antara mereka. Tuhan, oleh karena itu tolong Tuhan, cara-Mu yang ajaib. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ke depan terjadi, tapi kami tahu apa yang Kau janjikan dalam Yesaya 60 dan Yesaya 42 itu untuk Indonesia. Karena itu kami percaya Engkau akan genapi firman-Mu. Nanti banyak orang akan Tuhan berbondong-bondong percaya kepada Engkau, seperti yang sudah Engkau tuliskan dalam janji-Mu. Akan terjadi sesuatu Indonesia baru Tuhan. Terjadi sesuatu yang luar biasa, yang di luar akal manusia. Engkau kerjakan untuk bangsa negara kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu. Lindungi Tuhan. Oh Tuhan, jaga umat-Mu supaya mereka tetap berada dalam iman mereka sampai nafas terakhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu lindungilah semua hamba-hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan, dan orang-orang yang akan percaya kepada-Mu. Beri mereka keberanian untuk mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan dan Kristus. Haleluya. Berkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami Tuhan berhenti, kami mohonkan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.